the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something. Halo, ketemu lagi di channel saya. Di video ngetrip kali ini, saya akan ajak teman-teman buat explore kota Malang nih selama 2 hari ke beberapa tempat wisata ikonik yang ada di sini. Dari mulai serunya jalan-jalan di pusat kota, menikmati sunset di pantai sampai berburu sunrise di gunung dan merasakan kesegaran air terjun. Yuk, langsung aja kita explore kota Malang. Can't find a time where I can tell ya what I feel now. Been biting my tongue for a while. The words just wanna come out. I'm too afraid to be rejected. It's so expected. I feel like I'm out of my mind, but I know I can't deny you. Nah, di hari pertama tiba di Malang, sebelum memulai jalan-jalannya, kita bisa mengisi perut dulu nih dengan sarapan di salah satu tempat kuliner legendaris di Malang. Lokasinya ini ada di Pasar Besar Malang, gak jauh dari alun-alun Malang. Namanya adalah Warung Lama Haji Ridwan. Meski lokasinya harus masuk ke dalam pasar, tapi warung ini udah eksis sejak tahun 1925 loh. Menunya menu rumahan gitu dan harganya juga terjangkau. Nah, ini dia nih teman-teman ya, Warung Lama Haji Ridwan yang sudah ada sekaligus sejak tahun 1925. Jadi lokasinya ada di lantai dasar Pasar Besar Malang. Dan untuk pilihan menu makan ini banyak banget. Kebetulan saya pesan nasi ayam bodo. Jadi di sini menu-menunya menu Jawa Timuran gitu ya. Tapi yang patut dicoba nih dia nih, ada sate komo. Ini merupakan salah satu kuliner khasnya ada di sini dan sudah ada sejak dulu. Jadi kalau misalkan untuk suasana, meskipun ini merupakan warung yang legendaris yang lama, tapi ini bersih, baru ya, karena beberapa kali juga mengalami renovasi. Tapi nuansa klasiknya masih kerasa. Sekarang kita makan. Harus dicoba nih. Ya, setelah makan siang, ini dia tujuan wisata saya yang ada di Malang, teman-teman. Ada Kampung Warna-Warni atau yang biasa dikenal dengan nama Kampung 3D, yakni merupakan Kampung Jodipan yang ada di Kecamatan Belimbing. Jadi lokasinya kalau misalkan dari Pasar Besar Malang tadi dekat banget, nggak terlalu jauh ya. Jadi habis makan bisa langsung ke sini. Wah, ini merupakan salah satu tempat yang menjadi ikon wisata Malang. Wajib banget datang ke sini. Yuk kita eksplor di sini pastinya. Ya, betul banget. Tiket masuk ke Kampung Warna-Warni ini juga murah, cuma Rp5.000 aja. Jadi wisata ini berada di 2 kampung, yakni Kampung 3D dan Kampung Jodipan. Kampung Warna-Warni merupakan kampung wisata pertama di kota Malang. Deretan rumah dengan cat berwarna-warni menghiasi setiap sudut kampung. Jadi kalau misalkan yang suka foto-foto, udah pasti nih spotnya instagramable banget. Nah, salah satu spot yang gak boleh dilewatin di sini adalah jembatan kaca yang menghubungkan 2 kampung. Namanya adalah Kaca Ngalam alias Malang. Nah, jadi Kampung Jodipan ini sudah diresmikan menjadi desa wisata ataupun juga kampung wisata sejak tahun 2017 ya. Jadi kalau misalkan berbicara soal sejarah, dulunya kampung ini kumuh teman-teman ya. Jadi nggak berwarna-warni seperti sekarang, dan juga masyarakatnya seringkali buang sampah sembarangan ke sungai ini. Tapi waktu itu ada anak-anak kuliah KKN dari Universitas Muhammadiyah Malang kalau nggak salah. Ini yang membuat program CSR karena melihat kampung ini kumuh. Nah, akhirnya berhasil. Sekarang tidak hanya ada Kampung Warna-Warni di Jodipan, tapi di sebelahnya juga ini ada Kampung Biru Arema. Jadi kalau misalkan di sini warna-warni colorful, kalau di sebelahnya itu warna biru khas Arema Malang. Seru banget sih ya di sini. Jadi kita bisa berkeliling, menikmati suasana yang ada di Kampung Jodipan. Dan memang kalau misalkan untuk mengeksplor, kita bisa kemana aja di sini, karena warganya juga ramah-ramah yang saya suka di sini nih. Dan pintu masuknya juga nggak cuma tadi di sana, tapi juga ada yang di sisi sebelah sini juga nih teman-teman ya. Nah, pokoknya kalau misalkan datang ke Malang, ini wajib banget buat kesini karena selain lokasinya dekat dari pusat kota, ini juga tentunya banyak spot-spot yang instagramable, dan yang paling penting adalah harganya loh, murah banget buat masuknya ya.
Selepas keliling di kampung warna-warni, kita bisa lanjut makan siang dulu sebelum menuju ke tempat wisata selanjutnya. Kalau misalkan bawa barang bawaan cukup banyak, sekalian check-in aja dulu di hotel tempat kita nginep atau titip barangnya ya. Nah, sekarang kita lanjut nih ke tempat wisata kedua. Lokasinya ini cukup jauh dari pusat kota, sekitar 2 jam perjalanan menuju ke arah selatan Malang. Namanya Pantai Balekambang. Buat menuju ke sini, usahakan berangkat sebelum jam 2 siang ya, soalnya takut kesorean pas sampai lokasinya. Pantai Balekambang ini ada di Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, merupakan salah satu pantai paling ikonik dan instagramable di Malang. Juga cocok banget buat berburu sunset. Salah satu keindahan yang ada di Pantai Balekambang adalah adanya pura di atas pulau karang mirip kayak di Tanah Lot Bali. Nah, saat air laut surut kayak gini, asiknya kita bisa berjalan ke dekat pura sambil tentunya foto-foto. How do I compare a different me? How do I compare? Can we let it be for just a little more? My mind is wide and aching at the core. Do we ever learn before it's too late? Why we keep falling? Jadi kita di sini tuh bisa berjalan di atas hamparan pasir yang agak sedikit menjorok ke lautan, tapi memang kita nggak bisa berenang di sini karena ini kan langsung berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, kita di sini bisa menikmati suasana yang boleh dikatakan sih merupakan salah satu pantai terbaik ya yang ada di Malang. Dan kita di sini tentunya bisa berfoto juga nih dengan latar belakang ada pura di belakang. Jadi selain tentunya ini menjadi wisata wisata panorama, ini juga merupakan wisata religi karena seringkali ada acara keagamaan yang digelar di pura itu ya di waktu-waktu tertentu. Dan ini suasananya benar-benar luar biasa, enak banget. Wajib banget sih datang ke sini kalau misalkan punya banyak waktu liburan ke Malang. Meskipun emang effortnya agak cukup lumayan dari kota. Kalau misalkan kita kuat jalan-jalan, itu boleh dicoba. Tapi emang agak cukup pegal juga sih ya. Nah, ngomong-ngomong soal Pantai Balekambang ini teman-teman, jadi pantai ini emang sudah dijadiin tempat wisata sejak tahun 1985 ya. Jadi sudah cukup lama banget. Dan keadaannya memang dari dulu ya kurang lebih seperti inilah, indah banget, apalagi kalau misalkan cuaca lagi bagus. Dan di sekitarnya itu juga sudah banyak warung-warung, jadi kalau misalkan kita pengen jajan ataupun juga pengen makan, itu pokoknya semuanya lengkap. Dan ini kebetulan airnya sudah mulai naik nih ya, karena sekarang udah mau jam 6 sore kalau misalkan di sini. Nah, tapi kita akan coba sedikit dulu mengeksplor yang ada di jembatan yuk. Kebetulan naiknya ke arah sana, nanti kita coba ke atas. Oke deh teman-teman, ini adalah salah satu spot yang menarik ya di Pantai Balekambang. Jadi di sini ada jembatan di mana kita tentunya bisa berfoto dengan spot ataupun juga latar belakang pura yang ada di belakang tuh. Dan ini luar biasa banget. Oh iya, ngomong-ngomong, ini jembatannya juga nggak cuma ada di sini, tapi juga ada juga di sebelah sana tuh ya. Itu juga ada jembatan yang kedua. Jadi kita bisa menyeberang menuju ke arah pulau tuh ke sebelah sana. Namun sayang memang karena sekarang sudah sore, jadi saya nggak bisa mengeksplor lebih banyak lagi ya di sini. Nah, yang pasti untuk suasana di sini cocok banget lah buat kita healing, foto-foto maupun juga tentunya buat sekedar bersantai menikmati suasana yang ada di pantai-pantai yang ada di Kabupaten Malang. Puas menikmati keindahan Pantai Balekambang, saatnya kembali pulang dan menempuh perjalanan jauh nih buat istirahat di hotel. When we wake
Hari kedua di Malang, saatnya mengunjungi wisata ikonik lainnya. Kali ini saya bakalan menikmati keindahan sunrise di Gunung Bromo. Nah, tips untuk berkunjung ke sini usahakan berangkat dari hotel atau dari kota maksimal jam 3 pagi ya. Dari kota, kita akan menuju ke Kecamatan Poncokusumo yang merupakan kecamatan perbatasan sekaligus pintu masuk menuju Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nah, sebaiknya pula kita udah menyewa jeep sebelumnya ya, jadi pas sampai di titik pertemuan, kita bakalan berganti mobil dan menjelajah Bromo menggunakan mobil jeep. Untuk harga sewa jeep ini berkisar di angka 1 jutaan, tergantung lagi musim liburan atau enggak. Dan bisa diisi kapasitas untuk di dalamnya ini 5 orang. Jadi bisa sharing cost kalau misalkan berangkatnya rame-rame. Spot pertama yang akan dikunjungi adalah Bukit Pananjakan 1. Jadi di sini kita bakal melihat langsung keindahan Gunung Bromo Tengger Semeru sembari menikmati suasana pagi. Sebelum ke spot utama, ada baiknya sarapan dulu ya, biar nggak masuk angin. Ini banyak banget kok warung-warung di sekitaran Bukit Pananjakan 1. Selamat pagi dari Puncak Pananjakan yang punya ketinggian kurang lebih sekitar 2.770 meter di atas permukaan laut, dan ini tangan udah gemeteran banget, dingin ya. Nah, dingin seperti itu. Ya, dan ini adalah suasana pagi di sini. Jadi pemandangan langsung menuju ke Gunung Semeru, Bromo dan juga Tengger seperti itu. Sekarang ini kurang lebih sekitar jam setengah 6 pagi, tapi memang cuacanya karena sekarang musim penghujan, jadi langitnya juga nggak begitu cerah ya. Tapi so far sih bagus. Gunungnya masih kelihatan, backgroundnya juga masih oke gitu kan kalau misalkan buat foto-foto. Dan ini suasananya di sini emang cukup ramai juga meskipun di sini adalah hari biasa ya atau juga weekday seperti itu. Setelah buat foto-foto dan menikmati suasana pagi di Bukit Pananjakan 1, kita menuju ke spot lain. Biasanya untuk pakai tour jeep kita akan jelajahi satu persatu dan dipandu oleh drivernya. Turun dari Bukit Pananjakan 1, kita akan tiba di spot Midodaren. Selepas puas explore di Midodaren, kita bakal mengunjungi Kawah Bromo. Nah, biasanya di sini adalah titik teramai para wisatawan yang berkunjung ke Gunung Bromo. Kalau misalkan mau mendaki ke kawah, butuh waktu sekitar 15 menit aja. Jadi nggak terlalu capek. Tapi kalau misalkan enggak, kita bisa foto-foto di sekitar kawahnya. Terakhir, sebelum kembali ke Malang, kita akan diajak menikmati keindahan Bukit Teletubbies. Nah, kenapa dinamakan demikian? Karena di sini suasananya konon mirip bukit-bukit yang ada di film Teletubbies. Dan lokasi wisata terakhir yang bisa dieksplor saat kita di Malang adalah salah satu air terjun terbaik yang ada di Pulau Jawa, yaitu air terjun Tumpak Sewu. Selepas dari Bromo, kita bisa langsung menuju ke sini. Lokasinya ini ada di perbatasan antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Tapi pintu masuk utamanya ada di Kabupaten Lumajang. Butuh waktu sekitar 2 hingga 3 jam untuk menuju ke sini dari Bromo. Tiket masuknya cuma Rp10.000 aja. Dari pintu masuk nggak butuh waktu lama untuk kita bisa menikmati keindahan air terjun Tumpak Sewu dari ketinggian. Kita bisa langsung menuju ke spot panorama Tumpak Sewu. Wah, teman-teman, akhirnya ini dia ya, luar biasa banget pemandangan dari air terjun Tumpak Sewu yang ada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Nah, di mana seperti yang terlihat ya, itu aliran airnya seperti bentuk sebuah tirai. Jadi meskipun sebetulnya tidak berjumlah 1000 air terjun yang turun di sini, tapi karena saking banyaknya dijulukinya jadi ya Tumpak Sewu ya, ataupun juga 1000 air terjun. Nah, ini tentunya air yang mengalir ini merupakan air yang bersumber dari Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dan merupakan aliran Sungai Gilidi. Mantap, yuk kita nikmati suasana yang ada di sini sebelum nanti saya akan coba untuk turun ya, menjelajah atau juga mengeksplor suasana yang ada di bawah. Let's go. Selain bisa menikmatinya dari atas, kita juga bisa nih untuk turun ke dasar air terjun.
Tapi mesti kuat fisik dan stamina ya, soalnya treknya ini bener-bener menantang banget. Setelah perjuangan yang cukup berat, kita bakalan tiba di dasar, tapi masih harus berjalan kaki menuju ke spot utamanya kurang lebih sekitar 10 menit. Finally sampai juga di dasar air terjun Tumpak Sewu. Wow, kebiar sudah perjuangan turun ya sampai dengan ke sini bener-bener amazing banget, dan yang paling penting adalah instagramable buat foto-foto, mantap banget tuh. Nah, gimana teman-teman? Seru banget kan liburan di Malang dan mengunjungi wisata-wisata ikoniknya ini? Wah, semoga reviewnya bisa membantu ya. Kita ketemu lagi di ngetrip selanjutnya. Thank you.